Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Apriansa. Saya adalah dosen S1 Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik Informatika semester 4 dengan bobot 2 SKS dan metode perkuliahan adalah Team-based project. Mata kuliah ini membahas secara sistematis, terstruktur, konsep dasar rekayasa perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, siklus hidup, atau SDLC yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, analisis keseluruhan, desain sistem, dan menggunakan pendekatan terstruktur berdasarkan alat bantu pemodelan, yaitu data flow diagram dan UML atau Unified Modeling Language. Terdokumentasi dalam SKPL atau spesifikasi perangkat lunak berupa hasil analisis dan desain untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Dasar Rekayasa Perangkat Lunak, yang pertama, mahasiswa mampu mengenali berbagai tipe perangkat lunak dan karakteristiknya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai istilah dan terminologi di bidang rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi pentingnya rekayasa perangkat lunak. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai model proses pengembangan perangkat lunak dan menentukan metodologi pembangunan perangkat lunak. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk membuat model perancangan perangkat lunak, memanfaatkan alat bantu yang diperlukan. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, pengantar perangkat lunak dengan tipe perangkat lunak, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, berbagai model proses mencakup waterfall, prototyping, incremental, agile, proses modeling, model Scrum, dan lain sebagainya. Yang keempat, metodologi pengembangan perangkat lunak. Yang kelima, standar dan dokumen perangkat lunak dengan SKPL. Yang keenam, pemodelan perangkat lunak dengan pendekatan object oriented. Yang ketujuh, pemodelan perangkat lunak dengan pendekatan data flow diagram. Yang kedelapan, software testing. Yang sembilan, software quality. Yang 10, project study kasus dengan laporan hasil project mahasiswa dan kemudian dipresentasikan. Adapun materi perkuliahan dan asesmen pengumpulan disediakan di e-learning ITERA, kuliah.itera.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah membaca literatur, ceramah, tanya jawab, diskusi kelas, studi kasus, project based learning, dan team based project. Mahasiswa dapat membaca materi dengan berbagai literatur sebelum pertemuan di kelas. Kemudian saat di kelas, saya akan menjelaskan secara luas mengenai materi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab baik dari saya maupun dari mahasiswa. Kemudian dilanjutkan diskusi di kelas, menyelesaikan studi kasus, baik secara individu maupun secara tim. Terdapat proyek yang dikerjakan selama perkuliahan, yang dikerjakan secara berkelompok dengan output strategi penyelesaian masalah, inovasi, maupun saran yang dipaparkan dan dilaporkan dalam bentuk laporan proyek. Untuk sistem penilaian terdiri dari yang pertama, proyek studi kasus 20%, yang kedua, tugas 15%, kuis 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Hasil penilaian saya umumkan di e-learning dan juga SIAKAT atau Sistem Akademik ITERA. Berikut ini saya tampilkan video proses pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, pada sehat ya. Hari ini jumpa lagi di perkuliahan. Adapun topik yang akan kita bahas hari ini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tujuan perkuliahan kita hari ini, yang pertama teman-teman akan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak itu sendiri, perangkat lunak atau PL di sini, dengan keterkaitannya dengan kebutuhan sistem dan kebutuhan perangkat lunak pengguna. Ya. Nah, kemudian teman-teman akan menganalisis peran kebutuhan perangkat lunak. Perannya, misalkan ada sebuah sistem tersebut akan melakukan operasi apa saja, melakukan fungsi apa saja, input, proses sehingga outputnya apa. Dan itu harus sesuai dengan kebutuhan pengguna agar sistem memenuhi
kebutuhan. Ya. Analisis tentunya dengan proses analisis dan perancangan dari suatu perangkat lunak. Dan kemudian teman-teman diharapkan memahami cara representasi kebutuhan dengan kalimat yang jelas. Dalam kita merancang sebuah kebutuhan ya kalimatnya tidak boleh ambigu, kalimatnya harus sistematis, ya, dan tidak boleh bermakna ganda di antaranya. Itu aturan dalam penulisan karya ilmiah juga seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang keempat ya teman-teman akan nanti di akhir diharapkan mampu mengimplementasikan analisis kebutuhan tersebut dalam sebuah dokumen, ditulis dalam sebuah dokumen yaitu namanya SKPL yang kita pelajari hari ini. Nah, overview, Anda yang masih ingat tentang apa itu RPL? Oke, apa itu RPL? Bisa menjawab, Pak. RPL itu dasarnya untuk membangun sistem yang lebih kompleks, efektif, serta efisien dalam jangka waktu yang panjang dan tentu saja harus memiliki kualitas yang tinggi. RPL adalah spesifikasi kebutuhan jangka panjang dalam pengembangan sistem untuk menghasilkan sebuah sistem yang dengan kualitas yang tinggi, ya kan? Benar sekali dari apa yang dijawab oleh temannya. Layaknya kita bangun sebuah rumah, sebelum rumah itu jadi, rumah yang bisa kita tempati, kita membuat desain rumah. Rumah tersebut Anda merequest desainnya ada kamar, ada 2 kamar, ada kemudian ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada dapur, ada toilet. Itu adalah sebuah desain. Seperti itu juga dalam mengembangkan sebuah sistem. Ya. Mengembangkan sebuah sistem, kita harus menurunkan kebutuhan, spesifikasi kebutuhan si pengguna, siapa saja aktor yang terlibat dalam sistem, misalkan sistem perpustakaan, misalnya nanti di kampus kita, ada siapa saja? Ada mahasiswa ya. Kemudian apa saja? Dosen. Kemudian apa? Penjaga perpustakaan. Karena penjagaan perpustakaan untuk mengelola peminjaman buku ya. Ya betul. Nah, jadi harus kita desain terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan pengguna. Sebagai mahasiswa membutuhkan apa? Mencari kategori buku yang ada sesuai dengan judul yang ingin cari, ya seperti itu. Nah, kemudian dari desain itu dibuild. Dibuild di sini ada decoding, dibuat program setelah desain, dibuat program, di testing, diuji sehingga jadi deploy ya. Dan produk itu jadi sebuah sistem yang utuh namanya sistem informasi perpustakaan ITERA misalnya. Nah, jadi ada proses desain, build dan produk. Itu definisi lainnya rekayasa perangkat lunak itu adalah pembentukan prinsip-prinsip rekayasa dalam mendapatkan perangkat lunak yang efisien. Efisien itu terkait tentunya akan memakan waktu dan memakan biaya lagi ketika ada perubahan. Kemudian rekayasa perangkat lunak ini pendekatan yang sistematis, disiplin, terukur, ya. Pengembangan pengoperasian, pemeliharaan perangkat lunak. Begitu juga sebuah sistem informasi akademik. Mahasiswa bisa apa saja di sistem informasi akademik. Mahasiswa meng-entry mata kuliah, melihat mata kuliah, tetapi tidak bisa menginput nilai sendiri. Itu sudah ada constraint-nya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Nah, oke, ya itu sedikit overview yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Umumnya dalam proses perangkat lunak itu ada komunikasi. Anda orang informatika ya, nanti harapannya adalah pengembang sistem atau developer IT. Ketika Anda menerima job dalam pengembangan sistem, Anda akan berkomunikasi dan tentunya sistem ini adalah kebutuhan si klien Anda. Dalam komunikasi apa? Misalkan ini klien ini membutuhkan sistem apa? Dia akan komunikasi. Ya. Sistem analis dengan pengguna. Ya. Jadi dalam tim Anda, mungkin dalam developer sistem nanti terdiri dari tim analis, yang kemudian programmer, testing ya seperti itu melakukan komunikasi dengan penggunanya nanti ya. Dan dari hasil analis itu dengan program atau programmernya, dari hasil analis yang terdokumen menjadi berkomunikasi juga dengan program si pembuat program. Kemudian ada perencanaan, planning, ini menyangkut waktu, biaya, sumber daya yang terlibat seperti itu. Kemudian ada pemodelan. Nah, dalam perancangan tentunya ada pemodelan. Dalam rekayasa perangkat lunak ada pemodelan
pendekatan perancangan berdasarkan object oriented ya. Ada berdasarkan pendekatan use case, activity, class diagram, sequence diagram. Itu juga akan nanti kita ulas lagi. Kemudian ada pendekatan berdasarkan aliran data, contohnya di FD ya. Itu akan kita lanjutkan nanti. Ada proses perangkat lunak berikutnya adalah konstruksi. Nah, di konstruksi inilah baru hasil desain itu di-coding, dibuat pembangunannya, baru di testing, diuji. Sistem ini beroperasi atau tidak, jalan atau tidak prosesnya. Ya, kemudian deploy, penyerahan dari hasil proyek Anda. Kalau dalam proyek itu penyerahan sistemnya ya. Installnya, kemudian pelatihan dari proyek tersebut ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, boleh. Kalau testing itu berarti masuknya ke tahap yang mana? Testing itu dalam tahap build ya. Jadi dalam pengembangan sudah desain, testing itu pengujian. Jadi program telah dibuat, diuji error atau tidak, kemudian misalkan menginput data, input data yang diinput diproses atau tidak, itu testing di dalam tahap build ya, atau dalam tahap konstruksi. Nah, ini proses perangkat lunak secara umum ya. Kalau secara lebih spesifik, kita pemilihan metode itu harus tepat. Ada metode waterfall ya, ada agile ya, SDLC. Nah, itu akan pendalaman berikutnya. Tapi hari ini kita melanjutkan dua pertemuan ini, dua pembahasan ini, komunikasi dan perencanaan ya. Untuk 3 poin berikutnya akan dibahas minggu selanjutnya. Oke, cakap pertanyaannya. Nah, apa sih yang terjadi ketika perencanaan itu tidak sempurna? Ya, Anda mengembangkan proyek, bisa saja ketika proyek Anda tidak sesuai, putus kontrak, ya, atau tidak diteruskan proyeknya. Untuk apa sih mengembangkan sebuah sistem, tapi sistemnya tidak sesuai dengan kebutuhan? Ya kan? Tentunya itu komunikasi, itu beberapa sebabnya, diantaranya komunikasi antar anggota dalam tim Anda, tim analis dan tim programmer tidak berjalan komunikasi yang baik, tidak mampu menurunkan hasil analisis ke dalam sebuah program. Ya. Perancangan yang salah, pemodelan yang masalah yang tidak sesuai, kemudian pemrograman yang tidak mengikuti standar, dan ini beberapa yang terjadi bila ketidaksempurnaan dalam proses perancangan perangkat lunak. Ya. Kita mengenal requirement atau kebutuhan dari perangkat lunak. Ya. Requirement itu adalah membantu pengembang atau Anda nanti calon pengembang sistem untuk mengerti masalah dan memberikan solusi kepada si klien Anda yang membutuhkan sebuah perangkat lunak. Ya. Nah, masalah pengguna itu dituangkan dalam sebuah dokumen dan tertulis ya, yang akan kita bahas ini dalam dokumen SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ya. Tahap ini adalah bagian dari proses komunikasi. Dari setelah Anda menganalisis melalui wawancara, melalui kuesioner dengan klien Anda, itu dituangkan. Nah, itu yang akan menjadi pegangan antara Anda, si pengembang, dan si klien Anda yang akan membutuhkan sistem, yang merequest sistem. Ya. Proses perencanaan ini dapat dilakukan semakin rinci sesuai dengan kebutuhan dan semakin lengkap. Makin lengkap itu makin jelas instruksi apa yang ingin kita kerjakan. Manfaatnya, diantaranya pernyataan kebutuhan ini memiliki 2 manfaat, yaitu untuk mengikuti tender pekerjaan. Diilustrasikan misalkan sebuah perusahaan membutuhkan sebuah sistem, tetapi dia akan melimpahkan ke pihak pengembang sistem. Dalam hal ini, setelah memberikan sebuah statement kebutuhan, ya, tentunya Anda memasukkan sebuah tender, mengikuti tender, masuki proposal. Pengembangan perangkat lunak biasanya mengikuti tender untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dan itu adalah yang termuat dalam SKPL ini, ya. Kemampuan kita menganalisis kebutuhan. Ya. Kemudian dasar untuk pembuatan kontrak pekerjaan. Ya. Dalam pengembangan, dalam Anda bekerja sama dengan klien Anda,
Ini menjadi dasar kekuatan hukum apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi petunjuk Anda untuk mengerjakan proyek Anda. Ya, itu dipegang oleh kedua pihak untuk menjadi jaminan. Mereka membutuhkan sistem yang handal, yang mengelola sistem memproses data, dan Anda mengerjakan sesuai mereka butuhkan. Ya. Dan di dalam SKPL tentunya tertuang waktu, biaya, kemudian sumber daya yang terlibat, ya. Kedua ini menjadi requirement atau kebutuhan. Ya. Ini ilustrasinya seorang bos. Bos di sini siapa? Klien Anda, cakep. Klien Anda memberikan kebutuhan. Kemudian peserta-peserta ini memasukkan tender. Jadi banyak tuh pesaing-pesaing Anda. Nah. Dan kemampuan tender ini adalah kemampuan mereka menganalisis kebutuhan dari si bos. Ya. Siapa yang terpilih nanti akan lebih lanjut lagi dalam pembahasan SKPL-nya, lebih rinci lagi. Ya. Nah, maka nantinya setelah peserta tender yang terpilih atau Anda lah ya, atau Anda yang terpilih akan menganalisis lebih spesifik lagi perancangan yang lebih detail. Ya. Karena biasanya customer awalnya memberikan sebuah statement yang bahasanya adalah bahasa yang umum. Maka kebutuhan user dalam kebutuhan sistem ini kita harus melibatkan user yang terlibat. Ya, user terlibat. Misalkan usernya dalam perpustakaan tadi ya. Perpustakaan tadi yang terlibat apa tadi? Staf perpustakaan. Anda tentunya mahasiswa. Nah, dalam perusahaan siapa? Misalkan ada perusahaan bagaimana membutuhkan sebuah sistem mengelola disiplin pegawai. Tentunya ada bagian manajer, personalia, ya, bosnya untuk melihat kinerja pegawainya. Tentunya melibatkan user untuk memberikan rincian kebutuhan yang lebih detail. Ya. Nah, ini lanjut kebutuhan pengguna atau user requirement ini. Kebutuhan ini keluar dari pengguna, karena kita kan menjawab kebutuhan si pengguna, kebutuhan si klien Anda. Ya. Dan biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Bahasanya misalkan saya membutuhkan sebuah sistem yang mampu mengelola data pegawai saya agar saya bisa menilai kinerja. Nah, tapi kita sebagai pengembang sistem harus lebih detail menganalisis tersebut. Pegawai ini biasanya masuk jam berapa sampai jam berapa. Kita harus melibatkan aturan, kemudian pengukurannya, ya, instrumen-instrumennya. Dan pernyataan ini biasanya berisi harapan juga. Harapan yang diberikan sistem juga kadang-kadang operasionalnya. Jadi harapan saya, misalkan sebagai bos perusahaan membutuhkan sebuah sistem, harapan saya dengan adanya sistem ini bisa meningkatkan kinerja pegawai saya sehingga termotivasi. Karena setiap bulan saya bisa mendapatkan report dari hasil kinerja, laporan kinerja. Nah, jadi berisi harapan seperti itu. Jadi hanya saja kita sebagai pengembang sistem yang mampu menurunkan kebutuhan dan harapan tersebut. Hasil analisis kebutuhan ini harus didokumentasikan karena akan menjadi pegangan antara pengembang dan si klien Anda. Ya. Proses penulisan kembali oleh pengguna dan spesifikasi ini menjadi kontrak bagi pengguna atau pengembang, ya. Dan dokumen ini berisi pernyataan resmi tentang apa yang harus dikerjakan oleh si pengembang. Dokumen ini sering disebut dengan SRS atau SKPL. Ini sama saja artian dan tujuannya sama. Dokumen ini adalah dokumen spesifikasi untuk perancangan perangkat lunak. Ya. Nah, umumnya dalam penulisan SKPL, kita itu harus jelas, ya, lengkap, clear dalam sebuah statement, clear, komplit, dan tidak menjadi pertanyaan lagi, tidak bermakna ganda. Dan harus konsisten, mudah diubah, ya, runut, dan dapat diuji, karena sistem itu akan diuji keandalannya, ditelusuri dan tidak ambigu. Dan umumnya ketika penulisan SKPL itu kita layaknya mengarang latar belakang dari hal yang umum sampai ke lebih spesifik, sampai ke detail kebutuhan tersebut.
Ya, di sini misalkan sistem pada perusahaan Bapak, siapa saja aktornya, sampai dari aktor-aktor tersebut apa yang dibutuhkan, turun ya. Dari menuliskan dari hal yang mudah ke hal yang sulit. Ini contohnya juga rasa sehari-hari seorang diizinkan meminjam dokumen. Siapa yang terlibat? Ya mahasiswa. Siapa yang terlibat? Staf perpustakaan. Siapa yang terlibat? Dosen. Ya, jadi harus terstruktur, jelas. Kemudian aksinya, aksi seorang mahasiswa apa ke perpustakaan? Meminjam buku ya. Kemudian apa lagi? Membaca buku. Tentunya bukunya Anda harus tahu apa? Tersedia atau tidak kan? Tahu pengarangnya siapa? Nah, dan objeknya itu adalah tentunya buku. Tentu dari sebuah buku itu berdasarkan keilmuan Anda, berdasarkan kategori ya. Notasi ini masuk dalam kepemodelan, yaitu atau Anda ini dalam contoh ini aktor ya. Aktor ini adalah pendekatan berbasis object oriented. Ini adalah use case ya. Seorang aktor bisa meminjam buku. Kemudian deskripsi bahasa ya diturunkan dalam algoritma pemecahan masalah yang terstruktur, runut, jelas ya. Nah, ini contoh sebuah sistem perpustakaan nih pada contoh pembahasan kita kali ini. Anda tentunya pernah ke perpustakaan. Anda ke perpustakaan tentunya mengapa? Mengerjakan tugas, meminjam buku. Sudah jadi anggota perpustakaan? Belum daftar? Belum. Anda pernah kesulitan mencari buku? Pernah. Tentunya dengan adanya sistem apa harapan Anda? Coba kasih contoh bagaimana yang Anda harapkan infonya. Misalnya ketika kita mau minjam buku A gitu, terus kita ke komputer ya? Komputernya untuk nyari spesifikasi bukunya, terus komputernya tuh bisa ngasih tahu di mana tempat-tempatnya. Oke, cakep ya. Jadi sistem informasi perpustakaan, tahu ya ketika Anda ke perpustakaan cari buku ini di mana sih tata letak rak bukunya, nomor bukunya, kemudian ada berapa sih bukunya. Oke, seperti itu ya. Jadi sistem itu dibangun memang untuk mempermudah kita, bukan kita cari seluas apa sih perpustakaan, kita cari satu persatu. Pemimpin perpustakaan ingin ada sistem komputer yang memungkinkan buku dapat dipinjam, dikembalikan peminjamannya, dan ingin mendapat laporan bulanan. Itu umumnya ya. Saya ingin, ini misalkan UPT perpustakaan, saya ingin dengan adanya sistem mahasiswa dapat meminjam buku, kemudian bukunya tersedia dan saya bisa menerima laporan bulanan dari hasil peminjaman. Nah, tugas kita pengembang adalah menurunkan kebutuhan tersebut. Aturan organisasi juga harus kita masukkan. Dalam peminjaman buku, manajemen membutuhkan laporan akhir bulanan. Ya, laporan berisi data buku yang dipinjam sesuai dengan topik, jumlah, ya, berdasarkan kategori yang meminjam, baik itu mahasiswa, dosen, atau staf ya dalam hal ini ya. Dan setiap jam 17 atau jam 5 sore kita organisasi perpustakaan ini dapat menerima laporan. Nah, ini secara umum SKPL ya teman-teman. Ingat SKPL itu tadi apa? Apa tadi? Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Oke. Nah, umumnya SKPL itu terdiri dari tujuan dari penulisan dokumen ini, ya, lingkup masalahnya, definisinya masalahnya, ya, kemudian aturan penomoran, sehingga penomoran ini harus konsisten juga, ya, sampai ke spesifikasi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kebutuhan pemakai, siapa saja yang terlibat, user-user yang terlibat, ya. Selanjutnya dari akhir pertemuan ini ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Oke, mencatat ya Anda. Oke, cakep. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak menetapkan dasar
perjanjian antara pelanggan dan pengembang tentang bagaimana produk perangkat lunak harus berfungsi. Oke, jadi SKPL itu menetapkan spesifikasi kebutuhan si pengembang dan si pengguna, ya, atau klien Anda tentang bagaimana menghasilkan sebuah sistem yang handal, yang sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ini Bang, Boleh, silakan. di alur tadi kan awalnya klien tendernya itu perusahaan itu pasti berebut untuk mendapatkan kontrak. Terus nanti kalau misalnya sudah kontrak itu didapatkan, berarti kebutuhan selanjutnya itu akan ditindaklanjuti oleh sistem analis atau bisnis analis antara klien dengan Si pengembang. Oh iya, oke. Iya, nanti ada pemrogramannya dimulai, perencanaan berarti rentang waktunya berapa, harga biayanya berapa, lalu setelah itu diprogram dan ada pengetesan juga baru di deploy. Iya, betul. Cakep. Siapa namanya tadi? Andika, cakep. Bisa secara keseluruhan Anda bisa menyimpulkan dari semua materi kita hari ini. Nah, lebih lanjut, saya tambahkan SKPL itu adalah penilaian kebutuhan, ya. Penilaian kebutuhan yang ketat, karena ketat itu lebih detail maksudnya, ya, lebih detail ke tahap desain yang lebih spesifik, karena tujuannya adalah mengurangi desain yang berulang-ulang. Sebuah desain yang baik agar tidak mengalami banyak perubahan, karena mengalami banyak perubahan tentunya memakan waktu dan biaya, ya. Kemudian SKPL ini harus memberikan dasar yang realistis untuk menentukan berapa biaya, memanajemen resiko, kendala apa saja, sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan jadwal dari produk itu selesai. Jadi itu ada manajemen waktu dalam pengerjaan proyek, ya. Bila digunakan tepat waktu, spesifikasi ini dapat membantu mencegah kegagalan proyek. Nah, jadi itu ketika di SKPL tentunya memuat waktu pengerjaan. Oke, ini tugasnya Anda berkelompok, nanti pilih tim Anda, baik itu minimal 5 orang dalam satu kelompok, ya, masing-masing, dan topiknya itu harus berbeda antar tim. Nanti di kelas ini setelah saya sampaikan materi ini, silakan bentuk diskusi kecil, ya, silakan bentuk diskusi kecil, dan Anda di sini setelah Anda bentuk kelompok, ada pemilihan topik yang Anda pilih, yang Anda ajukan, dan kelompok dan topik yang Anda pilih disampaikan ke saya untuk berdiskusi. Saya di sini sebagai dosen pengampu berperan bisa sebagai user yang akan menggunakan sistem Anda. Tentunya saya akan melakukan request, pertanyaan seperti itu, ya. Nah, dan saya juga berperan sebagai pemilik sistem. Tentunya Anda menggali bagaimana Anda menggali kebutuhan sistem itu. SKPL ini sampai ke tahap analisis kebutuhan. Jadi kalau pemodelan ke tahap selanjutnya, ya. Ini referensi kita, ya. Bisa dicari di sini ataupun di perpustakaan bisa banyak lagi, ya. Oke, terakhir ada yang mau ditanyakan terkait tugas, boleh? Terkait tugasnya untuk pengumpulannya bagaimana, Pak? Oke, terkait tugas pengumpulannya akan saya send di e-learning itera.ac.id. Di sana saya kasih template, kemudian waktu pengerjaannya minggu depan sudah ada laporannya. Bisa dipahami? Yang lain bagaimana? Bisa paham semuanya? Paham, ya? Oke. Jika sudah paham, silakan bentuk diskusi kecil. Saya tutup dulu perkuliahan ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi aktif dan telah mencatat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.